Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tasyana Adhani, ana min IAIN Syekh Nurjiti Cirebon, di Qismi Ta'lim Lughatil Arabiyah, as-Shaff 6C. Baik, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Sebelum ke pembahasan, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi inti? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar komponen lulusan yang harus dimiliki oleh setiap siswa pada tingkatan tertentu, atau program yang menjadi landasan pengembangan dari kompetensi dasar. Nah, apa sih makna dari kompetensi inti? Makna dari kompetensi inti yaitu memiliki seluruh mata pelajaran yang sama. Artinya, antara mata pelajaran bahasa Arab dengan mata pelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan mata pelajaran lainnya itu memiliki kompetensi inti yang sama berdasarkan dengan aturan KMA nomor 183 tahun 2019. Kompetensi inti ini juga merupakan turunan dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Adapun kompetensi inti ini terbagi menjadi 4 kelompok yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti 1 mengenai tentang sikap spiritual. Dan kompetensi yang kedua yaitu berkaitan dengan sikap sosial. Dan yang kompetensi inti yang ketiga yaitu mengenai sikap pengetahuan atau kognitif. Dan yang terakhir yaitu kompetensi inti yang keempat mengenai tentang aspek keterampilan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang makna dari kompetensi dasar. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, kemudian apa sih makna dari kompetensi dasar? Makna dari kompetensi dasar yaitu seluruh mata pelajarannya berbeda-beda. Artinya, antara mata pelajaran bahasa Arab dengan mata pelajaran kompetensi, dengan mata pelajaran Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan sebagainya, itu memiliki kompetensi dasar yang berbeda-beda sesuai dengan aturan KMA nomor 183 tahun 2019. Kompetensi dasar ini juga merupakan turunan dari kompetensi inti. Karena kompetensi inti dengan kompetensi dasar ini saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Yang pertama yaitu dari tingkatan SKL atau standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua yaitu tingkatannya kompetensi inti. Dan yang ketiga yaitu kompetensi dasar, dan yang terakhir yaitu indikator. Jadi kesimpulannya yang membedakan makna dari kompetensi inti dengan makna kompetensi dasar yaitu pada makna kompetensi inti yaitu antara mata pelajaran bahasa Arab dengan mata pelajaran lainnya memiliki kompetensi inti yang sama. Sedangkan makna dari kompetensi dasar ini yaitu antara mata pelajaran bahasa Arab dengan mata pelajaran lainnya memiliki kompetensi dasar yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini sama-sama memiliki kedudukan sebagai pengacu mata pelajaran. Maksudnya, ketika seorang guru mengajar harus merujuk pada kompetensi inti dan kompetensi dasar
agar materi yang disampaikan secara sistematis dan dapat mencapai tujuan tertentu. Pada kompetensi inti memiliki kedudukan yang horizontal. Artinya yang telah saya singgung tadi, maksud horizontal di sini yaitu antara mata pelajaran bahasa Arab dengan mata pelajaran yang lainnya, yaitu memiliki kompetensi inti yang sama. Dan kompetensi inti ini merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti ini juga memiliki kedudukan sebagai unsur pengorganisasian dari kompetensi dasar. Karena kompetensi inti ini merupakan pengikat dari organisasi vertikal dan horizontal kompetensi dasar. Setelah kita mengetahui kedudukan dari kompetensi inti, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dari kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini memiliki kedudukan sebagai vertikal. Mengapa demikian? Karena ketika guru menyampaikan materi pelajaran, harus merujuk pada kompetensi dasar yang telah dibuat berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Pada kedudukan kompetensi dasar ini disusun berdasarkan tingkatan yang berjenjang seperti pada taksonomi Bloom, yaitu ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Pada kompetensi dasar ini dibuat karena untuk mencapai kompetensi inti agar keduanya itu saling menyempurnakan dalam mata pelajaran. Selain itu, kedudukan pada kompetensi dasar yaitu sebagai muatan nilai. Maksudnya sebagai acuan guru untuk mempertimbangkan, memberikan penilaian kepada siswanya yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda pada tingkatan kelas yang berjenjang. Jadi, kesimpulannya, kedudukan pada kompetensi dasar ini mengacu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dimiliki pada kemampuan siswa yang berbeda-beda. Sedangkan kedudukan pada kompetensi inti adalah untuk sinkronisasi horizontal dalam berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama. Baik, setelah kita mengetahui kedudukan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah dengan tema Al-Hiwayah, yaitu sebagai berikut. Baik, seperti yang telah kalian lihat pada tabel kompetensi dasar di atas, pada nomor 3.9 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah yang melibatkan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham. Maksud dari tabel di atas yaitu adapun aspek-aspek yang meliputi tema Al-Hiwayah ini, pada bagian Maharoh al-Istima, siswa dianjurkan untuk memahami dan menuturkan kosakata-kosakata yang terdapat pada tema Al-Hiwayah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pada kolom nomor 3.10 yaitu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah. Maksud dari kolom di sini yaitu adapun aspeknya mengenai tentang maharoh qiraah. Pada bagian maharoh al-qiraah di sini, siswa dianjurkan untuk membaca teks bacaan yang terdapat pada tema Al-Hiwayah sesuai dengan susunan gramatikal adawat al-istifham. Apa sih yang dimaksud dengan adawat al-istifham? Adawat al-istifham atau yang dimaksud dengan kata tanya adalah
media atau sarana untuk mencari tahu tentang sesuatu, dan yang sering digunakan biasanya itu pada kata tanya ma yang artinya apa untuk menanyakan kata benda. Selanjutnya yaitu ada man yang artinya siapa untuk menanyakan seseorang. Kemudian ada aina yang artinya di mana untuk menanyakan kata tempat. Selanjutnya yaitu ada maza, hal, kaifa, mata, kam, dan limaza. Kemudian pada kolom nomor 4.9 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham baik secara lisan maupun tulisan. Pada kolom ini terdapat pada aspek-aspek yaitu meliputi maharo al-kalam. Pada bagian maharo al-kalam ini, siswa dianjurkan untuk mempraktekkan langsung dengan menjawab beberapa pertanyaan dengan jawaban yang tepat sesuai dengan susunan gramatikal adawat al-istifham. Kemudian yang terakhir yaitu pada kolom 4.10 yaitu menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham baik secara lisan maupun tulisan. Pada bagian kolom nomor 4.10 di sini terdapat aspek maharoh al-kitabah, yaitu maksudnya siswa dianjurkan untuk menyusun kalimat yang terdapat pada tema al-hiwayah dan membuat kalimat berkaitan dengan tema al-hiwayah sesuai dengan susunan gramatikal adawat al-istifham. Jadi kesimpulannya pada aspek-aspek al-hiwayah ini yang terdapat pada KD 3.9, KD 3.10, KD 4.9, dan 4.10 terdapat 4 aspek yaitu meliputi maharo al-istima, maharo al-qiraah, maharo al-kalam, dan maharo al-kitabah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Syukron ala ihtimaminkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.